Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dengan hati bersyukur, sebab kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Buat penyertaan, buat pemeliharaan, buat perlindungan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Sepanjang malam Kau lindungi, jagai, dan berkati kami dalam tidur kami. Dan pagi hari kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebajikan yang terus Kau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami, bahkan Engkau yang memberkati hidup kami. Sebab pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian kepadamu. Dan kami tidak takut, kami tak gentar, sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Bapakku datang menyembah di sini, ku bercanda ada bagiku. Kita katakan Bapakku, Bapakku datang menyembah di sini, ku bercariakan ada bagiku. Satu takut, satu aku bimbang, Kau di dalamku. Aku cemas, Kau peliharaku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyikan haleluya, ku nyanyikan haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat di hidupku. Bapakku datang menyembah di sini, ku bercariakan
Kau satukanku pada sertaku. Kau satu bintang kali dalamku. Kau satu cemas, kau menghibur. Saat ku lemah, kau pelukku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, berdua terang. Nyanyi haleluya, oh nyanyi haleluya, oh nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, Tuhan aku. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, Tuhan aku. Hidup kami Kau hebat dalam hidup kami, sebab Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang selalu ada, Kau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang tak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya.
Haleluya. Mulialah namamu Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, teramat baik, Engkau selalu baik, selamanya Kau Bapa yang baik. Penyertaanmu ajaib dalam hidup kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau penolong yang setia, tak pernah terlambat pertolonganmu. Selalu tepat waktu. Sebab kami mau terus berserah hanya kepadamu. Kami mau percaya dan mempercaya kasih hidup kami. Menanti-nantikanmu dengan percaya. Sebab tak pernah ingkar janji. Sebab Kau setia, tak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu.
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Sebab tidak ada yang sepertimu, tidak ada yang sama seperti, tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya, hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mau mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami memuji nama-Mu, sebab nama-Mu ajaib. Nama-Mu berkuasa di bumi, di surga. Semua lidah mengaku Yesus Kau Tuhan. Semua lutut bertelut di dalam nama-Mu. Yesus, Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan. Haleluya.
Sebab nama-Mu adalah menara yang teguh. Ke sana kami berlari dan kami menjadi selamat. Sebab kami mau berlindung di dalam naungan kuasa-Mu. Kami mau tinggal di dalam dekapan kasih-Mu. Menikmati hadirat-Mu. Menikmati kasih dan kuasa-Mu. Menikmati pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat. Kami bersyukur. Terima kasih. Engkau baik. Sungguh baik, sangat baik. Engkau teramat baik bagi kami, Tuhan. Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kau sertai jalan sepanjang hidupku. Menikmati hadirat-Mu, biarlah roh-Mu hingga dalam hidup. Tinggal bersama-Mu selamanya. Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidupku. Ya, keselamatanku.
menikmati hadiratmu, dialah rohmu, tinggal dalam diri. Sungguh indah bersamamu, bersamamu, bersekutu dengan menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, selamanya. Sungguh indah bersamamu, waktu kami mau terus tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kami. Ya, kami menikmati keindahan-keindahan, menikmati damai, sejahtera, ketenangan, dan ketentraman sampai selama-lamanya. Sebab hanya di dalam Engkau. Untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Supaya kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus bisa berfirman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Simon. Baik, selamat pagi semua. Hari ini kita sudah sampai ke Yesaya 15 ya. Jadi mari saya bacakan ya kan ucapan ilahi terhadap Moab. Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh dalam suatu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam satu malam Kir Moab sudah dirusakkan, binasakan. Ayat kedua, putri dibawa naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundulkan kepalanya dan memegang janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berkelilit kain kabung. Di atas soto dan di tanah lapang sekalian meratap, sedang air mata bercucuran. Dan Elale meraung-raung. Suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab. Pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Soar, ke El-Glad Selisia. Sungguh, orang mendaki dakian Luhit sambil menangis. Dan di jalan ke Horonaim, orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh air di Nirim menjadi kering dan tandus. Dan rumput sudah kering, rumput muda sudah habis. Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang Ha-Arabim. Sungguh teriakan itu
akan di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Bir Elim. Sungguh air di Bon telah penuh dengan darah, tapi yang menimpa di Bon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerang orang-orang yang terluput dari Moab dan yang tersisa di tanah itu. Jadi cerita kita tahu dari Yesaya ini mulai dari ayat 13 sampai eh, 23 ini yang saya coba baca, yaitu tentang bagaimana Tuhan menghancurkan, ya kan? Nah, jadi kita tahu kalau tentang Moab ini, ya Moab artinya sebuah bangsa di wilayah yang merupakan keturunan dari Lot. Ya, kita tahu kalau sudah bicara Lot itu tentang kita ingat ya eh, Sodom dan Gomora. Dan kita juga paham bahwa Moab ini adalah satu ya keturunan yang tidak sehat, ya karena gimana anaknya perempuan dari eh, Lot sendiri ya yang memberi ayahnya anggur sampai mabuk dan mereka bersetubuh dan akhirnya lahirlah Moab. Ya, di sini salah satu yang kita lihat masalahnya di keluarga. Ya kan, yang kedua, ya kan, Moab ini dikenal sebagai bangsa yang angku, ya kan, sombong dan menyembah berhala dan percaya kepada tahyul-tahyul. Dan yang ketiga, yaitu ia memiliki dewa utama bernama Kamus. Jadi di sini kita lihat bahwa memang keluarga ini adalah keluarga yang tidak punya nilai Kristus, ya. Jadi kalau kita eh, kembali tentang Lot, ya kan, kita tahu gimana waktu Abraham sama Lot ini kan. Nah, jadi disinilah saya melihat bahwa sesungguhnya hidup ini kita harus takut akan Tuhan, jangan terlalu ya kan mengandalkan emosi kita dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita ingat kalau Sodom dan Gomora ya, saya teringat dengan waktu baru ini baru-baru kejadian ya kan di California ya. Kebetulan puji Tuhan kami diizinkan ya kan bersama istri mengunjungi tempat-tempat yang terbakar itu ya. Baik di rumah-rumah Sultan ya daerah Sultan itu di California dan di daerah Las Vegas ya kan kita tahu itu surganya dunia ya kan. Nah, kalau api itu ya Tuhan izinkan California terbakar secara pikiran manusia mungkin tidak mungkin ya. Itu tidak mungkin karena negara Amerika yang terkenal dengan kehebatannya. Tetapi disinilah saya melihat kehebatan apapun yang ada pada kita manusia, kalau Tuhan sudah berkehendak semuanya jadi habis ya. Jadi di sini saya lihat ya kan tentang Moab kita baca tentang Lot ini kan bahwa hidup mereka memang sebetulnya dari keluarga yang sudah tidak takut Tuhan. Maka hari-hari ini ya kan kalau akhir pasal 23 itu kan tentang bicara tentang akhir zaman. Jadi memang kalau kita lihat ya kan hari ini sudah semakin dekat ya, sudah semakin dekat dengan keadaan eh, penggenapan firman Tuhan. Jadi ya kita semakin melihat dunia semakin aneh-aneh saja ya. Baik apapun yang tidak dulu kalau kita hidup kita lihat musim-musim seperti ini apa musim ini musim ini tetapi hari ini tidak ada lagi namanya musim ya. Jadi seperti yang kita belajar tentang Moab ini ya tentunya banyak hal yang terjadi ya seperti yang di California saya dengar berita dan baca itu bahwa pemadam kebakaran aja sudah
mengatakan ini sesuatu yang tidak pernah mereka jumpai, ya kan? Jadi angin itu yang berkecepatan sampai 160 km per jam, ya kan? Saya rasa ya kalau sudah 160 km per jam itu udah sangat luar biasa, ya. Jadi baru terjadi yang pertama kali, ya kan? Kita pun bawa kendaraan 160 itu sudah seperti mobil itu jalannya seperti peluru ya. Jadi kalau itu angin datang dan hebatnya angin itu bisa berputar-putar. Itulah kuasa Tuhan yang tidak pernah bisa ditandingi. Hanya masalahnya Tuhan mau mengingatkan aja kepada orang-orang di sana ketika ada sesuatu apa nama pemilihan vote untuk apa nama artis-artis itu, ya kan mereka ditanya cuma hanya masalahnya, ya kan siapa yang pilih Tuhan? Mereka Suara Koko hilang kok. Suaranya jadi kecil. Bisa denger. Nah, sekarang udah kedengeran tapi kecil suara Koko. Oke, karena Pak Simon di Tembilahan mungkin ada gangguan sinyal. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Ya, mungkin Pak Simon akan ulang untuk join. Karena memang mungkin di Tembilahan sinyalnya agak hilang-hilang. Kita tunggu beberapa saat. Oh, jangan telepon. Oh, nggak telepon. Oke, ntar ya. Pak Simon telepon, tapi saya nggak boleh angkat karena nanti suara saya akan terganggu. Bentar, Bapak Ibu. Saya nanti hilang. Mana? Telepon. Ya. Oke, mungkin ada gangguan sinyal. Halo, ya kok? Iya, sinyal kok kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Oh, kok udah jalan? Oke, ya. Oke, karena sinyal di sana kurang, jadi seperti tadi udah Pak Simon sampaikan, siapa itu Moab dan kenapa ada ucapan ilahi tentang Moab yang kita baca hari ini, itu bicara tentang penghukuman terhadap Moab. Jadi kalau kita memang telusuri dari asal-usul Moab ada, kalau saya boleh memakai istilah itu, Moab itu ada berasal dari kesalahan yang ditimpa dengan kesalahan, dan dasar daripada kesalahan itu sebenarnya rasa takut. Nah, yang saya maksud adalah jangan sampai kita ini hidup di dalam ketakutan, karena ketakutan itu akan membuat kita melakukan hal-hal yang salah, bahkan dosa. Nah, kan kita tahu bagaimana kisah Abraham dan Lot. Ketika Lot ikut Abraham dan sampai satu titik karena ternak mereka semakin banyak dan akhirnya para gembala mereka berantem, dan Abraham sebagai orang tua yang bijak, dia memberikan saran, usulan kepada Lot untuk dia berpisah. Dan luar biasanya Abraham, dia berbesar hati, dia bisa memberi kesempatan untuk memilih lebih awal itu kepada Lot. Nah, tentu kalau kita baca sepintas lalu,
apa yang dipilih oleh Lot itu kan nggak salah. Siapa sih yang mau pilih sesuatu yang tidak baik untuk dia? Tapi yang harus kita tahu, kenapa kadang kita ini selalu berusaha untuk memilih yang terbaik untuk kita. Sering kali itu karena didasari rasa takut, rasa khawatir. Sehingga kita berusaha mencari yang terbaik, terbaik, yang terbaik. Kadang kita mengabaikan banyak hal. Dalam kasus Lot, karena dia ingin mendapatkan yang terbaik untuk dia takut kalau dia mendapatkan tempat yang kurang baik, apalagi sampai gersang, nanti domba gembalaannya nggak dapat makan, nanti dia akan mengalami kekurangan, sehingga dia berusaha cari yang terbaik, dan sekali lagi saya katakan, dia akhirnya mengabaikan hal-hal yang esensi. Harusnya sebagai ponakan yang sudah diajak, karena memang orang tuanya sudah meninggal, harusnya dia tuh sebagai anak muda yang tahu diri, hormat, respect dengan orang tua, tahu balas budi, tahu berterima kasih. Dia nggak ego. Tapi karena ketakutan, nih kesempatan, aku kan nggak salah, aku disuruh milih lebih dulu. Wah, sehingga dengan pandangan dia, ya berusaha cari yang terbaik. Itu kesalahan pertama dari Lot. Karena ternyata apa yang dia pikir seperti taman Tuhan, kalau kita baca di kisah dalam kitab Kejadian, ternyata itu adalah tempat di mana orang fasik berkumpul. Jadi bahkan kemudian sampai pada akhirnya ketika mereka hidup di Sodom dan Gomora, mereka mengalami banyak hal dan Abraham tetap menolong sampai pada puncaknya Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, dan kemudian Lot dan kedua anaknya karena istrinya menjadi tiang garam, dan kemudian berikutnya sampai akhirnya Moab lahir, itu juga karena sebuah ketakutan. Karena kalau Bapak Ibu baca di kisah itu, anak Lot dua-duanya diskusi malam itu. Wah, di sini nggak ada lagi nanti pria yang bisa menghampiri kita seperti pada umumnya yang terjadi di bumi ini. Nah, sehingga akhirnya mereka juga melakukan kesalahan lagi, bahkan dosa. Nah, jadi poin pentingnya yang saya dapat, nanti kalau Simon boleh tambahkan lagi apa yang didapat, jangan hidup dalam ketakutan Bapak Ibu. Berkali-kali saya kasih statement, diserang rasa khawatir, diserang rasa takut itu normal, sangat normal. Karena dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, iblis akan memberikan rasa khawatir, iblis akan memberikan rasa takut. Tapi hidup dalam ketakutan atau hidup dalam kekhawatiran itu abnormal Bapak Ibu. Dan sebagai orang percaya kita nggak boleh hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Karena Tuhan sendiri sudah berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku sebab aku yang memelihara kamu. Artinya kalau kita hidup dalam kekhawatiran, itu artinya ya kita nggak percaya kepada Tuhan. Artinya kita melecehkan Tuhan. Kita nggak mempercaya kemampuan dan kesanggupan Tuhan menolong kita. Sehingga kita berusaha melakukan hal-hal yang menurut kita itu akan menolong kita. Dan itulah kesalahan terbesar dalam hidup kita. Sehingga kita akan melakukan hal-hal yang salah bahkan dosa. Jadi pesan penting yang saya dapat dari kisah Moab, kalau kita telusuri sejarahnya, adalah jangan hidup dalam ketakutan. Hidup dalam kekhawatiran. Sekali lagi, diserang rasa takut, diserang rasa khawatir itu normal. Karena setiap saat iblis akan menawarkan rasa takut dan rasa normal. Rasa khawatir dan rasa takut. Makanya berkali-kali saya katakan, begitu iblis menawarkan rasa khawatir, rasa takut kepada saya, seketika itu juga saya praktek 1 Petrus 5 ayat 7. Tuhan, aku khawatir untuk masa depan anakku, karena situasi, karena keuangan, karena ini, tapi aku percaya engkau akan tolong aku. Hati kita tenang. Nanti iblis akan tawarkan lagi ketika ada peristiwa baru lagi. Tuhan,
Aku khawatir kesehatanku karena kondisi hari-hari ini, tapi aku percaya Engkau Allah Yehova Rafa. Nah, itu yang berkali-kali harus kita lakukan sebagai gaya hidup untuk mengalahkan rasa khawatir, untuk mengalahkan rasa takut. Nah, tapi kan seringkali iblis menipu dan ada begitu banyak orang Kristen yang tertipu. Akhirnya seperti yang berkali-kali juga saya katakan, justru terbalik. Iya sih, aku percaya Engkau Tuhan dahsyat, Kau hebat, tapi terbalik Bapak Ibu. Nah, jadi pagi hari ini dari kisah Moab yang lahir dari dosa karena didasari rasa takut dan diawali rasa khawatir, itu sebuah pembelajaran yang penting bagi kita. Ketika iblis menyerang kita dengan rasa khawatir, maka nasihat saya adalah seketika itu juga ngomong sama Tuhan. Rasa khawatir kita itu diomongin sama Tuhan. Tuhan, aku khawatir pergaulan anakku bisa rusak. Tapi Tuhan, aku percaya Engkau akan menjaga hatinya, Engkau akan melindungi. Dan setiap kali ada orang tua kalau ketemu, anakmu kuliah di mana? Di sini. Waduh, waduh, waduh. Wah. Tapi ya bagian kita adalah menyerahkan kekhawatiran, berserah kepada Tuhan, terus melakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai tuntunan firman Tuhan. Jadi pagi hari ini bicara tentang kisah Moab, itu yang saya dapatkan. Selain nanti Ko Simon mungkin tambahkan lagi apa yang didapat. Jadi prinsip pentingnya jangan hidup dalam ketakutan, jangan hidup dalam kekhawatiran, karena hanya akan membuat kita melakukan kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa, dan ujungnya pasti akan dapat akibatnya. Oke, itu saja. Mungkin Ko Simon mau tambahkan lagi? Ya, sorry tadi ada jaringannya nggak beres nih kayaknya. Jadi yang kedua itu tentang masalah kesombongan ya, angku dan sombong. Jadi ya memang ada sifat-sifat kadang-kadang dalam hidup kita ini ada keangkuhan dan kesombongan. Tapi pada prinsipnya itu pandangan. Tapi kalau memang ada dari kita seperti itu orang nasihat kita, kita harus belajar bagaimana kita harus keluar dari masalah itu, ya kan? Dan yang ketiga yaitu Moab ini memiliki dewa bernama Kamos. Jadi jangan kita hidup itu dengan Tuhan itu kadang-kadang kita akan suka ragu-ragu. Seperti Pak Heri ngomong tadi, harus yakin, ya kan? Kadang-kadang ada yang kita temuin orang Kristen, tapi ke orang apa nama pinter masih pergi. Percaya dengan tahyul-tahyul, dukun-dukun masih, ya kan? Nah, di sini kita lihat ya, kejadian California itu semakin meneguhkan kita. Bangsa yang begitu hebatnya, dia nggak bisa mengatasi api. Ya, maka itu kita suka di firman Tuhan katakan ada hal dunia melihat itu tidak mungkin, tapi Tuhan bisa jadikan mungkin. Dalam kehidupan kita juga kadang-kadang kita rasanya udah putus asa, ya kan? Tapi percayalah, Tuhan punya cara yang tidak pernah kita mengerti, ya. Kadang-kadang kita suka mau pikiran kita, tapi ya bukan tidak boleh menggunakan pikiran kita, tapi kita harus percaya pikiran kita itu di bawah levelnya masih di bawah pikiran Tuhan. Jadi harus kita kombinasikan di kolaborasikan bahwa pikiran kita sama pikiran Tuhan itu jadi satu. Tapi kadang-kadang memang itulah kalau orang yang sudah merasa hebat, Tuhan ditaruh di buritan, ya kan? Ketika sudah menghadapi badai, ombak, dan topan bergelora, baru kita, Tuhan, Tuhan, masa kau nggak peduli sama aku? Nah, jadi kita harus belajar di sini, ya kan, supaya apapun, ya. Kadang-kadang kita lihat anak-anak sekarang, ya, merasanya mereka hebat, ya kan. Memang, ya kan, mereka berkata begini, kenapa orang yang tidak Kristen juga diberkati, ya kan? Sama-sama sakit, sama-sama juga sehat, ya. Nah, ini karena banyak orang yang belum mengerti dari bahwa memang Tuhan itu maha kasih. Ya, Tuhan itu kasihnya tidak bersyarat.
tapi janji Tuhan bersyarat. Jadi mereka tidak akan ya kan bisa masuk ya ke tempat yang sudah disediakan Tuhan itu kalau tidak melalui Dia. Nah, jadi di sini yang saya mau ajak kita, marilah semuanya kita sama-sama ya kan, mulai dari keluarga ya kan, mulai dari apa nama kita pribadi, dan mulailah kita harus satukan kepercayaan kita cuma kepada Tuhan. Karena ini nyata ya kan, kadang-kadang ya kita bisa bimbang ya, sebagai manusia kadang-kadang kita bimbang, tapi setelah saya lihat California ini ya kan, ini Tuhan nyatakan ya, kuasanya itu melebihi dari segala apa kurangnya Amerika ya kan. Kenapa Tuhan tidak bikin di negara yang seperti negara yang baru berkembang? Kalau dibilang tidak mampu, anggota penyelamatnya PBK-nya nggak hebat. Nah, dibikinlah di sana yang hebat ya, dikatakan hebat ya. Saya juga takjub melihat ya, kalau di eh, Las Vegas itu, kalau siangnya itu seperti tandus, tapi kalau malamnya luar biasa. Ya, mereka bisa menyulap apa nama eh, itu daerah tandus menjadi yang luar biasa ya. Nah, tapi masih kalah sama Tuhan. Jadi kita harus tetap tunduk dan taat kepada Tuhan supaya apa yang hidup kita jalani ini ya kan, kita dapat perlindungan Tuhan. Demikian saya kembalikan ya kan, karena waktunya sudah cukup. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Simon. Jadi, mari jangan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, terus andalkan Tuhan dan percaya pada Tuhan. Apa bedanya kita dengan orang yang nggak kenal Tuhan? Bedanya yang pertama, kita punya anugerah keselamatan, janji hidup kekal, pasti. Yang kedua itu ada kasih karunia, ada kemurahan, ada pertolongan Tuhan di saat kita nggak mampu. Itu aja bedanya. Tapi kalau untuk hal-hal lain, kita harus sama. Bukan berarti kalau percaya Yesus tidak usah kerja, tapi diberkati, malas-malas, bisnisnya maju. Oh enggak. Karena hukum alamnya yang Tuhan berdaulat di atasnya, itu sama. Siapa rajin, ya akan maju. Siapa yang bekerja lebih, akan dapat lebih. Itu hukum alam yang Tuhan ciptakan, dan Tuhan hargai itu. Tapi sekali lagi, bedanya dengan kita adalah, yang pasti, seperti Kosimon tadi bilang, kita akan pergi ke tempat yang Tuhan sediakan, yaitu rumah Bapa. Kalau mereka mau terpisah dengan Allah, neraka selamanya. Tetapi ketika berjalan melakukan semua aktivitas di bumi, mereka mengandalkan kekuatan dan akhirnya mereka bisa patah. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ada kasih karunia menolong kita. Itu aja perbedaannya Bapak Ibu. Tapi kalau yang lain, jaga kesehatan, kerja rajin, lakukan dengan hikmat, nah itu semua harus kita lakukan juga. Oke, terima kasih Ko Simon buat sharing pagi hari ini. Jadi mari Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dengar hari ini, Tuhan ngomong apa secara pribadi dengan Bapak Ibu dari beberapa poin. Mari, kalau itu menjadi teguran, itu jadi nasihat, itu jadi peneguhan, mari kita lakukan. Oke, terima kasih Ko Simon. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, silakan Ko Acin tutup dalam doa, nanti Pak Simon tutupnya. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi indah memberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Bila itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan juga kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi ini Tuhan, yang telah membukakan kami. Bila kami terus mengandalkan Engkau Tuhan, setiap langkah hidup kami Tuhan, kami tidak khawatir akan hidup kami Tuhan, melainkan kami berserah dan tetap percaya pada Engkau ya Tuhan. Dan juga kami terima kasih Tuhan buat semuanya penyediaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa, bersyukur Tuhan buat Ko Simon yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan berkati ya Tuhan, pakai dia lebih heran lagi Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Berkati keluarga, istri, dan anak-anak dan cucunya Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan, biarlah Ko Simon terus
menjadi berkat-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama Engkau juga Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang hadir di perambatan Tuhan, biar Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap pekerjaan, pelayanan apapun yang mereka kerjakan atau usahakan Tuhan. Biar Tuhan berkati, Tuhan menyertai mereka selalu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia Tuhan biar terus dalam pimpinan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pemimpin yang ada Tuhan, dari presiden, wakil presiden hingga jajaran terendah Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat dan roh takut akan Engkau ya Tuhan. Sehingga setiap putusan dihasilkan boleh memberikan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia Tuhan. Nah, mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan juga ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, kalau pagi yang indah kami boleh sama-sama. Tuhan berikan waktu untuk berkaram di Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang kami mimpikan, apapun yang kami rindukan Tuhan, segala sesuatu itu ada di dalam tangan-Mu. Kau tolong setiap kami Tuhan. Kau pimpin langkah kami. Engkau campur tangan di dalam setiap tindakan kami Tuhan, supaya hidup kami selalu memuliakan. Terpuji nama-Mu, sepanjang hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami. Kasih, anugerah, dan berkat dari Tuhan itu menyertai hidup kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Iya. Selamat bergabung, Ibu Eli.